Shalom anak-anak kami kelas 10. Pada saat ini, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita bab 2. Tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita tenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesehatan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami mempelajari pelajaran kami bab 2, firman-Mu Tuhan, sebelum kami pelajari, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu bekerja di hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Anak-anak kami semuanya kelas 10, kita akan mempelajari buku kita, pelajaran kita bab 2, yaitu yang berjudul Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Anak-anak didik kami, sebelum kita mempelajari ke bab 2 ini, kita sudah mempelajari di bab 1 kemarin, yaitu pendapat Chilidapis yang mengatakan bahwa umur manusia itu otomatis akan bertambah. Seiring dengan bertambahnya usia, otomatis umur manusia bertambah. Tetapi ketika umur manusia bertambah, belum tentu dia banyak umurnya, maka ia dewasa, belum tentu. Untuk itu anak didik kami semuanya, di dalam bab 2 ini kamu dituntut untuk bertumbuh menuju dewasa atau kedewasaan yang benar. Ada tokoh dalam puisinya yang bernama Rudyard Kipling di dalam bukumu, boleh kamu lihat ya di halaman 15. Rudyard Kipling dalam bukunya, dalam puisinya yang berjudul If atau Jika. Ini ya, boleh kamu baca. Yakin ibu sudah kamu baca di rumah puisi yang berjudul Jika ini. Untuk itu apa yang hendak dikatakan oleh Rudyard Kipling dalam bukunya ini, dalam isi puisinya dalam buku kita halaman 15 sampai 16? Banyak hal, yaitu yang pertama, setelah kamu nanti membaca puisinya, tentunya kamu diajak di sana untuk bersabar ya. Kamu diajak untuk percaya diri, cerdas, dewasa, tidak gampang emosi, harus semangat dalam berjuang. Bahkan seorang Kristen, seorang remaja Kristen, ketika kamu sudah membaca puisinya ini dituntut untuk tidak mudah hanyut dalam kekalahan. Bahkan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat banyak muncul dewasa ini, terutama boleh kamu lihat itu, misalnya boleh kamu lihat di dalam bukumu, ajaran-ajaran sesat atau iklan di halaman ya, di halaman 20, iklan sebagai ajaran palsu. Misalnya, kamu melihat di dalam media atau televisi misalnya iklan yang membuat putih, maka ketika kamu seperti kawan ibu yang hitam, ketika melihat itu, maka kamu gampang untuk mempercayai iklan-iklan yang membuat kamu ingin putih, ingin wajahmu putih. Padahal belum tentu, tetapi karena kamu tadi gampang terpengaruh, maka kamu cepat membeli itu. Yang berikutnya lagi di halaman 21 boleh kamu lihat sebagai ajaran-ajaran palsu. Bahkan ada ajaran yang ingin cepat kaya, misalnya di halaman 22, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Misalnya, ingin kaya, maka kamu boleh pergi ke dukun. Atau ingin sukses, kamu boleh korupsi. Ingin kaya, kamu boleh korupsi. Ingin sukses, kamu misalnya boleh, misalnya ingin masuk jadi polisi, pakai uang dan lain segala sesuatu. Orang yang belum dewasa maka akan gampang terpengaruh. Padahal di bab 2 ini kamu dituntut untuk dewasa. Coba kamu lihat judulnya ya, kita perhatikan lagi judulnya. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dewasa yang benar tentunya harus sesuai dengan Alkitab, harus sesuai dengan ajaran Kristen, bukan yang palsu-palsu. Seorang yang tidak dewasa di dalam hal berpikir dan berbuat, tentunya ketika ada yang palsu, ketika ada yang mengobrak-abrik pikirannya, maka dia gampang untuk terpengaruh. Kedewasaan yang benar adalah dewasa yang sesuai dengan Alkitab.
Ajaran-ajaran palsu yang muncul dewasa ini sangat banyak anak-anak ibu ya. Tentunya akan kita boleh melihat ini ajaran palsu. Ajaran palsu yang paling cepat itu sekarang ini, yang paling tren adalah ajaran palsu, yaitu yang pertama boleh kamu lihat di halaman 19 itu ajaran The Family International. Oke, mari kita lihat buku kita ya. The Family International atau yang lebih dikenal dengan Children of God atau anak-anak Allah COG. Lebih trennya kamu ini sering mendengar sekarang yaitu gereja setan. Gereja setan ini sudah ada dari dulu. Ya, kalau kamu lihat sejarahnya di dalam bukumu, sejak tahun 1968 sudah ada, yaitu berpusat di California ya, di Amerika Serikat. Pendirinya bernama David Brandbeck ya. Seorang yang mengubah nama menjadi Moses David. Ajaran COG atau gereja setan ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran gereja setan itu bertentangan dengan ajaran Kristen, misalnya mereka mengajarkan bahwa salib terbalik dengan ajaran Kristen yang sebenarnya, kan kamu pasti sudah mengenal salib. Kalau ajaran gereja setan ini mengatakan salibnya, gambar salibnya terbalik dengan kita. Yang berikutnya, gereja setan ini lebih mengutamakan seks bebas. Padahal kalau di ajaran gereja kita yang sebenarnya, yaitu Kristen yang sebenarnya, seks itu adalah seks yang suci yang didapatkan setelah menikah. Tetapi kalau di gereja setan, mereka itu lebih menekankan kepada seks bebas, narkoba bebas, free narkoba, free seks. Bahkan mereka sebelum melakukan ibadah, mereka boleh melakukan seks lebih dahulu atau hubungan badan lebih dahulu. Jelas ajaran-ajaran gereja setan ini, boleh kamu nanti browsing lebih lanjut lagi apa itu ajaran gereja setan. Nanti kamu akan ibu tugaskan ya. Tetapi ajaran gereja setan sangat bertentangan dengan ajaran Kristen yang sekarang ini. Mereka ini, gereja setan ini lebih menekankan kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah hubungan antara Maria dengan Yesus, sehingga sangat bertentangan dengan ajaran Kristen yang sebenarnya. Untuk itu anak-anak kami, bahwa gereja setan ini menekankan yang bertentangan dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Untuk itu anak-anak kami, kamu dituntut supaya tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu yang ada seperti gereja setan saat ini, yang bahkan di Indonesia katanya ini sudah berkembang. Jadi orang-orang yang belum dewasa imannya, yang belum dewasa di dalam berbuat, dalam berpikir, gampang ini terpengaruh. Umur boleh bertambah, mungkin sekarang kamu ada yang umur 13, 14, 15, tetapi kalau kamu belum dewasa di dalam berpikir dan bertindak, belum dewasa imanmu, maka kamu akan gampang terpengaruh oleh hal-hal dunia ini ya. Yang berikutnya boleh kamu lihat di bukumu di halaman 22 itu ada ajaran hypergrace ya. Ajaran hypergrace yang menekankan itu kasih karunia yang dipopulerkan oleh Joseph Prince ya. Namun ajaran hypergrace ini juga bertentangan dengan Alkitab karena mereka mengatakan Yesus sudah menebus dosa manusia, maka manusia tidak perlu lagi dalam doanya minta maaf. Misalnya kita kan orang Kristen selalu di akhir doa kita misalnya, Tuhan Yesus mohon maaf atas segala dosa kami. Kalau ajaran hypergrace ini yang ditekankan oleh Joseph Prince ini, boleh kamu buka nanti buku halaman 22, bahwa mereka menekankan tidak perlu lagi mengaku dosa kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mengampuni dosa, maka tidak perlu lagi minta maaf katanya ya. Jadi banyak sekarang ajaran-ajaran yang menentang Alkitab. Jika kamu tidak dewasa imanmu, kamu tentunya gampang terpengaruh. Untuk itu anak-anak kami semuanya, boleh kita lihat di dalam Alkitab kita bahwa kita dituntut untuk dewasa. Dewasa menurut Alkitab itu seperti apa sebenarnya? Dewasa menurut Alkitab itu boleh kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Namun
Ibu lebih melihat penekanannya di sini di ayat 13 sampai ayat 15. Boleh kita perhatikan, coba kita dengarkan apa ya di Efesus 4 ayat 13 sampai 15 ini. Mari kita perhatikan dulu ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tehuji tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Ya, mari kita perhatikan ya, bahwa di dalam Efesus 4 ayat 13 ini dikatakan bahwa kita harus menuju kedewasaan penuh yang tidak bisa lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia. Kalau kita lihat tadi dalam judul kita, menuju kedewasaan yang benar, orang yang dewasa di dalam iman, di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 tadi, bahwa kita dituntut dewasa yang ditujukan kepada sikap yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat atau rupa-rupa dunia. Untuk itu anak-anak kami sekalian, anak-anak kami kelas 10, seperti yang kita pelajari di bab 1 berhubungan ke bab 2 ini. Umur kita boleh bertambah, tiap tahun umur kita bertambah. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, tentunya umur kita bertambah tiap tahun. Kita pasti ulang tahun. Tetapi orang yang dewasa haruslah dewasa di dalam iman, haruslah dewasa di dalam umur, dewasa juga di dalam pikiran, terlebih dewasa di dalam bertindak, supaya tidak mudah digoyahkan oleh ajaran rupa-rupa manusia. Istilah kedewasaan anak kami semuanya, istilah kedewasaan boleh kita lihat di dalam halaman 17 ya. Proses menuju dewasa. Mari kita lihat ya, halaman 17. Proses menuju dewasa. Seseorang atau istilah kata dewasa itu boleh kita lihat di dalam dua kata, yaitu dari kata adult, kata adult dan mature. Istilah kata adult dan mature boleh kamu lihat di halaman 17 ya. Di halaman 17, bahwa di situ dikatakan kepada kita bahwa kita harus dewasa ya, harus kita dewasa di dalam usia dan dewasa juga di dalam kematangan seseorang. Untuk itu anak-anak kami semuanya, mari kita serahkan sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kedewasaan, supaya kita dewasa di dalam bertindak, dewasa di dalam berbuat. Tuhan yang memberkati, mari kita dewasa di dalam kedewasaan yang benar sesuai dengan Alkitab. Amin. Shalom.